di Dinas Pendidikan ini yang menjadi strategi utama kami yaitu ada komitmen yang betul-betul kami bangun di sana, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di Kabupaten Mamuju Tengah ini kurang lebih 40% masih berada pada wilayah blank spot terkait dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pengawas kami. Ini adalah hasil daripada diskusi kami. Seperti apa Bapak mengelola ini sehingga ada dukungan, ada sinergitas, kolaborasi di antara OPD ini sehingga apa yang Bapak rencanakan dengan timnya itu bisa. Kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah ini hanya menyampaikan bahwa betul-betul kita harus punya modal komitmen yang kuat. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di Podcast Solata. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan narasumber yang istimewa, Pak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah yang selama ini sangat responsif dalam mendorong implementasi dan capaian target-target program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita akan menggali lebih dalam tentang praktik baik yang sudah dilakukan dan tantangan-tantangan yang dihadapi selama ini, serta strategi-strategi yang sudah dilakukan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Selamat datang Pak Marhudin. Terima kasih Pak Kepala BPMP. Mohon izin sebelum kegiatan kita mulai pada kesempatan ini, izinkan saya membaca pantun untuk menyapa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat pendidikan dimanapun berada. Program unggulan ada 8. Supaya berjalan perlu sinergi. Kita sukseskan rapor pendidikan agar mutu pendidikan mudah dievaluasi. Terima kasih sudah bergabung di Podcast Solata BPMP Provinsi Sulawesi Barat. Tentu pada kesempatan ini kita akan mencoba menggali berbagai informasi terkait bagaimana trik-trik atau strategi-strategi yang dilakukan oleh tim Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah sehingga capaian-capaian dari target-target program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi selalu Kabupaten Mamuju Tengah yang terdepan dan tercepat dalam pencapaian target-target tersebut. Mungkin bisa diceritakan kepada tim Podcast Solata strategi-strategi apa yang Bapak sudah lakukan sehingga capaian tersebut bisa begitu maksimal hasilnya. Bahkan dari dashboard monitoring kami selalu Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah yang tercepat mencapai 100%. Kami di Dinas Pendidikan ini bersama dengan Bapak Kepala Dinas begitu mengapresiasi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hari ini yang terus berinovasi melakukan program-program untuk peningkatan kualitas pendidikan atau layanan pendidikan yang betul-betul mengarah ke hal-hal yang positif. Nah, Bapak Kepala Dinas kami ini sangat luar biasa mendampingi kami di Dinas Pendidikan, memberikan terus motivasi dan support sehingga kami bersama tim ini betul-betul melakukan strategi-strategi terkait dengan program-program kementerian. Nah, di Dinas Pendidikan ini yang menjadi strategi utama kami yaitu ada komitmen yang betul-betul kami bangun di sana, yaitu ability, ya, bagaimana kemampuan-kemampuan atau kapasitas tim yang ada di Dinas Pendidikan ini terus di-upgrade, karena ini adalah menjadi modal utama juga dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan itu. Kemudian kami juga di Dinas Pendidikan ini dimodali dengan attitude,
Nah, ini juga menjadi arahan Bapak Kepala Dinas dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan untuk mendukung program-program pemerintah ini. Bagaimana upaya atau karakter-karakter tim ini terus dijadikan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan program itu. Kemudian yang paling istimewa lagi ini Pak Kadis, kami ini di Dinas Pendidikan ini punya modal accountability, tanggung jawab. Jadi saya kira modal ability, attitude dan accountability inilah yang menjadikan kami di Dinas Pendidikan ini terus melakukan effort, upaya agar program-program kementerian itu betul-betul maksimal. Nah, dengan modal itu kami bersama tim ini betul-betul membangun komitmen itu agar setiap kegiatan-kegiatan yang telah menjadi prioritas itu betul-betul kita bisa hasilkan dengan baik. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional dan Sulinjar di satuan pendidikan kita, tentukan dengan berbagai tantangan geografis yang ada di Mamuju Tengah ini, bisa diceritakan seperti apa tantangan satuan pendidikan kita dalam pelaksanaan asesmen nasional dan Sulinjar ini di satuan pendidikan kita di Mamuju Tengah ini, Pak? Iya, memang kami sadari di Kabupaten Mamuju Tengah ini masih sangat banyak mengalami rintangan dan tantangan terkait dengan program-program kementerian ini, khususnya pada kegiatan-kegiatan asesmen maupun kegiatan Sulinjar, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di Kabupaten Mamuju Tengah ini kurang lebih 40% masih berada pada wilayah blank spot. Sehingga kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah ini terus melakukan upaya-upaya yaitu dengan melakukan proses-proses pendampingan yang kuat untuk bagaimana tim-tim kami ini betul-betul turun ke lapangan, meninjau seperti apa kesiapan-kesiapannya, lalu kemudian juga tidak berhenti di sana terkait dengan persoalan pendampingan, tetapi kita betul-betul progres ini bisa maksimal dengan memantau secara langsung dengan kita pantau sekolah-sekolah saja yang mana yang dianggap tidak maksimal, inilah yang kami akan dampingi terus begitu. Tadi satuan-satuan pendidikan kita yang sekitar 40% yang mengalami blank spot. Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi blank spot ini sehingga satuan pendidikan kita dalam pelaksanaan asesmen nasional maupun Sulinjar itu bisa terlaksana sesuai dengan target yang sudah ditetapkan? Iya. Jadi kami tidak berhenti di persoalan itu, karena di Kabupaten Mamuju Tengah ini kami terus membangun komunikasi dengan pemerintah, khususnya sektor lintas OPD, dalam hal ini Infocom. Jadi kebetulan di Infocom itu ada program Bakti Infocom namanya. Ada pemberian seperti jaringan internet untuk sekolah-sekolah ini. Lalu di sana kami menghadirkan data-data ya. Maka alhamdulillah melalui komunikasi yang efektif kami bangun ini, pihak OPD Infocom ini alhamdulillah memberikan bantuan-bantuan itu Pak, berupa jaringan di sekolah-sekolah itu, sehingga kepala sekolah atau sekolah-sekolah kami ini di satuan pendidikan itu bisa melaksanakan kegiatan asesmen dan pengisian Sulinjar. Seperti itu Pak Kepala. Iya, dengan capaian keterlaksanaan asesmen nasional Sulinjar ini dengan maksimal, tentu akan memberikan dampak yang baik terhadap perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Nah, terkait dengan hal tersebut, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan bersama timnya sehingga perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dengan memanfaatkan rapot pendidikan itu bisa lebih efektif dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak didik kita di satuan pendidikan. Kami memang
di Dinas Pendidikan ini bersama tim dengan melihat bahwa indikator perencanaan berbasis data ini ada pada rapor pendidikan. Nah, kami bersama tim ini melakukan evaluasi perencanaan berbasis data ini, di mana kita melihat satuan pendidikan ini masih sangat begitu ada ya, banyak sekolah-sekolah yang memang rapor pendidikannya ini masih sangat rendah, sehingga inilah yang kami tuangkan ke dalam perencanaan berbasis data itu untuk melakukan berupa kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru. Nah, ini menjadi modal utama kami, sehingga di satuan pendidikan ini kami melihat sudah banyak progres yang baik, sehingga ini akan terus kami jalankan komitmen itu untuk betul-betul dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatan itu betul-betul berbasis perencanaan data. Mungkin seperti itu, Pak. Seperti apa peran pengawas kita dalam melakukan pendampingan di satuan pendidikan binaan untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan rapor pendidikan ini sehingga benar-benar bisa menjadi treatment untuk meningkatkan capaian-capaian rapor pendidikan satuan pendidikan tersebut. Iya. Jadi kepala dinas kami ini, kepala dinas pendidikan ini telah memberikan dorongan kepada kepala bidang untuk terus melakukan refleksi, evaluasi dalam 2 kali 1 bulan. Ini melibatkan pengawas, menghadirkan pengawas. Di sana ada Bapak Kepala Dinas, saya secara pribadi sekretaris ikut bergabung dalam kegiatan rapat itu. Kemudian ada kepala bidang dan kepala seksi. Di sanalah merumuskan program-program yang bisa dijadikan hal fundamental di dalam menghadirkan sekolah-sekolah yang berkualitas ini terkait dengan apa yang menjadi kendala di rapor pendidikan itu. Nah, pengawas ini kami melihat bahwa betul-betul mereka turun ke lapangan dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan seperti pada Kombel belajar ya. Kemudian di Kombel belajar ini ada Kombel belajar pengawas. Di sana mereka berdiskusi sehingga melahirkan treatment terkait dengan apa-apa strategi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas di satuan pendidikan ini. Kemudian juga para pengawas ini telah berkomitmen bersama kami untuk hadir di kegiatan-kegiatan MKKS, K3S dan MGMP. Di sana betul-betul pengawas melakukan coaching terkait dengan apa menjadi arahan itu di rapor pendidikan. Nah, seperti itu treatment Pak Kepala terkait dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pengawas kami. Ini adalah hasil daripada diskusi kami bersama dengan tim-tim yang ada di Dinas Pendidikan. Seperti itu. Terkait dengan perencanaan berbasis data pemerintah daerah, tentu dengan akumulasi capaian-capaian rapor pendidikan satuan pendidikan kita, sesungguhnya itulah rapor pendidikan pemerintah daerah. Tentu Pak Sekretaris bersama timnya sudah melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi terkait dengan rapor pendidikan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, strategi yang sudah dilakukan bersama tim perencana Bapak dengan melihat rapor pendidikan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah ini, apa yang sudah dilakukan untuk bisa memastikan bahwa perencanaan berbasis data di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah ini benar-benar bisa menjadi salah satu treatment untuk merubah atau meningkatkan rapor pendidikan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah ini. Ya, jadi terima kasih.
saya kira kita memahami bersama bahwa perencanaan berbasis data itu siklusnya adalah identifikasi, refleksi, benahi, dan benahi perencanaannya. Nah, kami bersama tim di Dinas Pendidikan ini, khususnya pada perencana kami, itu betul-betul mengevaluasi perencanaan berbasis data itu. Nah, dengan melihat kondisi rapor pendidikan yang ada di satuan pendidikan ini, kami bersama tim ini di sana betul-betul melahirkan sebuah kebijakan bagaimana agar program-program kegiatan itu betul-betul lahir dengan bisa mengintervensi apa yang menjadi kelemahan di satuan pendidikan. Nah, inilah yang kami lakukan bersama tim dengan bersama Pak Kadis, karena setiap bidang kami menghadirkan untuk mengevaluasi, mengidentifikasi apa yang menjadi masalah di rapor pendidikan itu. Maka pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah ini itu ditinjau di mana menjadi masalah, lalu kami tuangkan dalam program-program subkegiatan di tahun itu. Seperti itu, Pak. Dalam pemenuhan indikator-indikator yang menjadi prioritas dalam pemenuhan standar pelayanan minimum di pemerintah daerah Kabupaten Mamuju ini, tentu menghadapi banyak tantangan, apalagi terkait dengan berbagai OPD yang lain. Dalam hal ini tentu ada di sana keterlibatan dari teman-teman dari Bapeda, dari bagian keuangan, para teman-teman anggota DPR. Seperti apa Bapak mengelola ini sehingga ada dukungan, ada sinergitas, kolaborasi di antara OPD ini, sehingga apa yang Bapak rencanakan dengan timnya itu bisa direspon dengan baik dalam pemenuhan indikator-indikator SPM tersebut. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami bersama tim di Dinas Pendidikan ini lebih awal itu melahirkan rencana kegiatan yang tentu melalui IRBB ini. Nah, sesuai dengan program yang ada, bahwa kegiatan-kegiatan atau subkegiatan ini itu disusun berdasarkan dengan jadwal yang telah ditentukan. Kami bersama tim ini pada program asistensi tim TAPD ini, ya, di mana kita pahami bahwa setiap program-program kegiatan itu yang telah dilahirkan semua OPD itu diasistensi kembali oleh tim TAPD. Nah, di sana kami hadir bersama tim untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya bahwa di Dinas Pendidikan ini adalah merupakan layanan dasar atau urusan wajib yang betul-betul perlu diintervensi. Jadi kami membangun komunikasi yang baik terhadap tim TAPD, ya. Walaupun kami memahami bahwa Kabupaten Mamuju Tengah ini anggaran fiskalnya masih sangat kurang, masih sangat sedikit dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain, tetapi dengan betul-betul tim yang ada di Dinas Pendidikan ini mengevaluasi rapor pendidikan yang dianggap adalah merupakan hal prioritas, inilah kami sajikan di tim TAPD ini untuk betul-betul bisa direspon dengan baik, dengan memberikan keterangan dengan secara maksimal, berstandar prioritas. Lalu kemudian juga kami banyak membangun komunikasi ke teman-teman di DPR. Jadi tim TAP, jujur ini teman-teman di DPR juga ini banyak membantu, memberikan intervensi kepada pemerintah bahwa Dinas Pendidikan ini dalam merupakan urusan wajib yang betul-betul perlu diprioritaskan. Terakhir Pak Sekretaris, mungkin ada pesan-pesan atau rekomendasi yang bisa disampaikan ke teman-teman pemerintah daerah lain
yang mungkin juga mengalami tantangan yang sama dalam rangka untuk memaksimalkan rapot pendidikan daerah ini sebagai basis data utama untuk meningkatkan capaian dan percepatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Ya, ya, terima kasih Pak Kepala. Saya kira ini kegiatan hari ini sangat luar biasa ya, melakukan podcast terkait dengan hasil atau capaian-capaian yang kami lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah ini. Tentunya harapan kita semua ini bahwa ini adalah sebuah amanah yang betul-betul harus kita maksimalkan dalam hal mencerdaskan anak bangsa, dan saya kira ini adalah tujuan kita semua, impian kita semua, cita-cita kita semua. Nah, kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah ini hanya menyampaikan bahwa betul-betul kita harus punya modal komitmen yang kuat, kebersamaan yang kuat. Karena saya kira dengan komitmen yang kuat ini, apapun yang kita akan lakukan itu akan mudah. Karena dalam sebuah organisasi tanpa dijalin dengan komitmen yang baik, kolaborasi yang baik, sinergitas yang baik, maka tentu juga tidak akan bisa menghasilkan apa yang kita cita-citakan. Perencanaan berbasis data ini adalah merupakan hal fundamental yang tentunya saya jadikan ini adalah program yang sangat prioritas untuk dapat melihat dan memantau di mana kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan di satuan pendidikan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Nah, saya kira dengan melalui perencanaan berbasis data ini kita akan lebih mudah untuk meningkatkan cita-cita itu untuk melahirkan generasi-generasi kuat, generasi-generasi emas yang sebagaimana menjadi harapan atau cita-cita bangsa Indonesia ini. Seperti itu Pak Kepala. Jadi kata kunci semuanya adalah komitmen. Siap. Tanpa komitmen semuanya lemah. Gitu. Siap. Terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif Pak Sekretaris. Saya yakin banyak pemirsa kita yang mendapatkan wawasan dan dari perbincangan kita pada hari ini. Demikianlah podcast kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam.